Guys, malam hari ini kita mau ngomongin soal keresahan kita yang ada di dalam benak kita, pengalaman kita pribadi. Oke, selamat datang di Eh, konten tidak berfaedah. Konten Yes. tidak berfaedah. Ya, kami tidak perlu ditonton dan tidak perlu di-subscribe ya. Iya. Karena kami hanya Karena ini ngoceh-ngoceh cuman- busuk, baik. Iya. Aku nak ngomongin soal yang tadi tuh, yang kemarin aku sempat bikin story. Tidak, kita dari awal dulu. Ngomong apa? Kemarin itu Ya sudah ngomong lah. kan ada masalah tuh sampai di DM yang yang berhubungan sama tempat rumah makan. Nah, dia Ya. menghubungi dari menghubungi seorang artis sampai ke production. Nah, itu bisa diceritakan. Ya, terus? Kronologi itu ngapo bisa cek itu tuh. Masalahnya kan aku sama Dio. Ngapo Dio sampai nge-DM seluruh followers aku. Terus nge-DM sampai artis Jakarta di DM-nya. Ada yang artis Jakarta yang pernah MC sama aku. Terus di DM-nya juga PH Bintang Production. Terus yang bikin terkejutnya, ngapo pada saat Dio bikin story di hari perjanjian aku nak bayar itu, ngapo dia ngeteki PH Bintang Production. Seharusnya itu kan jangan teki aku baik apa-apa, aku biasa baik kok. Iya, Jangan permasalahan sampai. itu kan yang ngutang itu kan ya kakak kan. Tapi masalahnya ngapo dia sampai merembet-merembet ke Bintang Production itu. Dia tuh Iya, kemarin itulah. itu sebelumnya memang sudah nge-DM nanyoi kakak, soalnya kakak tuh galak dah aktif WA-nya. Nah, dia nanya cek Yo. mana katanya Wanto ini, katanya soalnya Wanto ini ada utang katanya. Nah, katanya ini apa belum dibayar-bayar katanya kan. Nah, Terus? kak yo age nama PH kamu jelek katanya, gagal si kok wong baik katanya, tak bayar hutang katanya. Itu sudah aku balas be ini apa yo age kami sampai ke cak itu nak sama Kak Wanto kan. Sudah habis itu tak balas lagi kan. Nah, tiba-tiba pas tanggal 4 dia nge-DM lagi Bintang Production. Dia tak nge-DM secara personal lagi, tapi dia nge-DM di Bintang Production. Pertama kali dia nge-DM itu di akun personal, di akun aku sama di akun Bintang Production. Aku balas dua-duanya kan. Nah, yang ini dia yang pas terakhir kali ini dia nge-DM lewat akun Bintang Production. Dia ngomong cek ini katanya, sudah tanggal 4 katanya, janjinya tanggal 4 mano katanya, gaji itu kan utangnya kan apa lagi kamu malui apa katanya, dia cek itu dia ngomong. Nah, di situ tuh masalahnya, apa permasalahannya dengan Bintang Production sama dia nih kan. Masalahnya kan itu sifatnya personal, itu tuh namanya wong ngutang itu kan tidak mengatas nama Bintang Production Kak Manto. Itu kan personal. Urusan aku sama Dio. Ngapo Dio nak ngerembet-rembet ke Bintang Production, kan enggak latih urusannya. Yang lucunya tuh gaji itu apa ngutangnya tuh tidak seberapa Kak, sirunya itu yang luar biasa. Iyo, aku terus terang lu, cak mana? Bukan sombong kalau misalnya lagi banyak job, kalau yang namanya sama itu tuh, ya Allah banyak malahan ecak-ecak lupa. Ya sudah aku ikhlas ke ini, waya sama itu. Ya Allah, tapi sudahlah. Tapi juga aman kalau nak dipikiri kan, kemarin kan kita endorse dia tuh, dia ngeluar ke duit lebih dari 100 ribu sebenarnya ngasih makanan ke kita. Apa? Kalau dia nak perhitungan, misalnya dia perhitungan waya-waya duit sekecil itu nak minta dibalikin. Tapi sebenarnya kan waktu pertama kita endorse itu kan lebih ngeluarin duit apa maksudnya, lebih ngeluar ke duit lebih banyak ketimbang yang kakak bilang. Iya. Bukan aku nak nyombong bukan aku nak nganuk ke Bintang Production Terus tuh kita juga tidak pelit kan bikin ke dia video endorse. Ya sebenarnya dia juga masih apa, kalau kemarin tuh salah satu yang loyal lah. Misalnya kalau di itu di apa IG Bintang Production
dia masih galak nge-like, masih galak nengok story ya, dulu kan. Terus gue kemarin itu dia pernah nonton Ado Gawi, terus dia nge-DM ngasih saran, kata sarannya ini cek ini ya caranya kemarin itu. Tak taunya waya-waya cuman wong ini bae apa wong minjem duit bae si Ruannya tuh minjem duit 100 juta. Asli. Cak apa dia, cak ngalah-ngalah ke MM-an lah. Tapi ya sudahlah. Aku sih uangnya biasa sih kalau di sosial media. Tidak pernah ngerasa apa cak itu nah. Sosial media tuh menurut aku, yo tempatnya cak itulah tidak terlalu dia omong kepenting, tapi yo cak itu kan namanya sosial media. Jadi setiap uang yang misalnya nak nyinyir di sosial media tidak perlu nak didengar ke, apalagi waya-waya dia nagi yang tidak seberapa itu ku talak ke baik. Aku tuh bukannya cak mana aku tuh anehnya dia ngomong sama Ricky Perdana katanya aku ngeblok dia WA lah, padahal aku udah katik-katik ngeblok dia, buktinya dia nge-WA aku masuk. Iya, dia waktu pertama kali nge-DM aku tuh cek itu juga katanya. Dia ngomong kakak katanya ini apa di WA ada dibalas-balas katanya checklist bae. Apa di blok apa katanya kemarin itu. Nah, terus yang kan sudah dibalik ini duitnya kan. Utangnya sudah dibalik ini. Nah, tak lama tuh yolah Koko menghubungi ke pihak itu, ke pihak tempat makan itu. Nah, jelasilah di situ kan permasalahannya apa. Iyalah kakak tuh ditagi-tagi lamonnya tak dibayar-bayar. Tapi janjinya tanggal 4 kan. Nah, pas tanggal 4 itu dia naginya cek itu. Cak ngancem itu di di DM PH Bintang Production tuh. Terus dia pernah sempat ngirim story. Tanggal 4 tuh jam berapa dia ngechat aku pagi loh, jam 6 apa lah di chatnya aku. Jangan lupa harus utang bayar kaki aku malu aku ke rumah. Padahal pagi jam 7 aku mbak masih pagi. Aku kubales agak siangan mbak uju aku atau agak surian. Iya. Balas itu. Mana enak pagi-pagi. Upload story katanya katanya Wanto Dulmuluk dari PH Bintang Production katanya mana janjinya katanya di chat itu kan. Nah jadi aku bales itu pakai halaman Bintang Production yolah aku tulis kan di situ kan masalah kalian berdua itu sifatnya personal katanya tidak katik berhubungan sama Bintang Production sekian dan terima kasih aku ngomong itu. Nah tidak lama itu yolah Koko nelpon yang punya rumah makan itu, dia nyelasilah kan Kak Wanto tuh cak mano katanya kan tidak dibayar-bayar kan sampai tanggal 4 ini kan sudah dibayar. Koko nanyo ini Koko nanyo utangnya tuh berapa sebenarnya, dia tidak galak jawab, dia kali maluan olehnya kan. olehnya ngutangnya cuman tidak nyampe 100 juta tuh. Nah, terus kan kami itu kan Koko ngomong kan kan itu masalahnya kan kalian berdua. Nah, kenapa bawa nama Bintang Production, katanya dijawabnya oleh si ini nih pemilik rumah makan ini. Dia ngomong katanya ya kan ini tahu Kak Wanto nih yalah dari pihak Bintang Production, tapi pas perasaan kami taunya di kakak dulu si itu. Iyo, kan kakak duluan yang kenal tuh. Iya, bukan Bintang Production. Kami kan cuma nyentuh pas saat kemarin itu. Nah, dia ngomong cek itu katanya. Terus lagi kalau misalnya ini kan sudah disinggung-singgung Bintang Production, berarti pacak dituntut kan. Dia malah nantang katanya laju lah katanya aku bawa ini tim kuasa aku, ini hukum aku katanya sama macam katanya. Sudah, itulah. Bukan, katanya kok kemarin semangat katanya kau ngapa udah dilapor ke? Olehnya pertama ini lesu nak ngapori wong yang cek itu lesu lagi kita nak bolak-balik dikasih minta keterangan. Nah, ya itu sih paling lesu nak ngapori wong cek itu. Capek ya udah Iya.
ini apa dapat duit tidak lagi nggak ini apa utang Capek ngapur uang mak itu ya ada seberapa gitu ya. Iya. Itu perlu tuh. Kan dia baca kuasa hukum iya dia baca bayaran kuasa hukum tapi waya-waya duit tak seberapa nak minta balik kuasa kabul tak tiruan lah. Tak ngalah-ngalah ke hilang rumah dia duit. tapi dia kata siapa kata Koko dia bawa nama Diantri Yo, dia ngomong katanya kaget aku malu ke rumah kau sama A. Kan dia pasti sama A kan tahu tak nama rumah Wanto. Diantri kan tahu rumahku di Tegal. iya berarti dia tak tahu kalau Diantri itu tidak sama kita lagi Bisa jadi sudah tahu cerita dari Diantri. iya bisa jadi juga si Diantri ngompori biasalah gaya dia ya, ngompori iya ini ngapa kita ini apa malam-malam soalnya kita ngebahas dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ngapa tidak pantas? Menurut aku semua kata-kata itu pantas. Memang pantas, tapi kalau untuk wong yang belum dewasa itu tidak pantas. Makanya budak kecil jangan diunjuk HP. HP kan membawa maksiat. Tempatnya nonton BM. Iya. Nonton ini kan, ya nonton bokep. Iya. Bahaya. Sebenarnya salahnya bukan dari budak kecilnya yang nonton, salah wong tuanya. Budak-budak kecil sudah dipegangi HP. Iya sebenarnya, tapi tidak pacak juga nak ditegak kan. Oh, lagi kalau kita apa misalnya kita sebagai wong tua misalnya, nah, tidak kita kasih HP, tapi kawan-kawan di sekitarnya punya HP, jadi nak pengen HP juga. Iya, malu Iya malu kan tak kasih HP. Nah, wong budak kecil. Tidak cak zaman aku dulu. Zaman aku dulu masih kecil ngaji. Ngaji salat ya. Salat 5 waktu pakai jilbab tak? Ngomong-ngomong soal jilbab aku kemarin sempat bikin story. Aku bikin story cak ini. Cewek berjilbab tapi bawahnya terbuka. Zreng langsung. Tapi nah, itu apa maksudnya tujuan kakak bikin story kayak itu? Yo olehnya cak mana memang banyak di mata aku berjilbab tapi yo kalau misalnya itu yo tidak do cak mana tidak do jilbab itu kan nunjuk ke kalau dia tuh Islami. Tapi menurut aku gara-gara dia pakai jilbab kemudian dia berbuat maksiat itu malah mengejelek agama dia dewe. Malah kaget orang wong yang non muslim nganggapnya seluruh wong berjilbab cak itu kan. Ada beberapa cewek yang berjilbab ngechat aku nge-DM katanya kak jangan cak itu kan wong berjilbab memang tidak sempurna tapi mereka belajar untuk sempurna ya terserah lah kalau nak belajar untuk sempurna. Ya udah. Kok ngomong sama? Ada kata-kata yang ngomong katanya manusia itu tidak bisa sempurna. Manusia itu tak sempurna. Iya. Ngapa dia gara-gara berjilbab itu bisa nak pengen jadi sempurna? Baca jadi Tuhan nih, bikin agama dia agama sempurna. Ya ampun. Banyaklah beberapa wong DM gara-gara story itu. Jadi aku itu apa tuh? Aku hapus storynya sudahlah aja aku buat bala. Tapi sebenarnya tidak apa-apa sih, tidak usah dihapus. Olehnya juga kan dia cuman ngechat kayak itu be. Kakak balas apa chatannya? Aku bales terserah lah kalau memang nak jadi yang sempurna. Udah cek itu be. Iya, sebenarnya juga kan bukan untuk dia itu tuh. Iya, bukan untuk dia, berarti dia ngerasa dong. Bukan dia baik yang berjilbab. Kalau nak ngomongin masalah berjilbab zaman sekarang ini cewek-cewek itu tuh apa sudah banyak yang berjilbab, jarang yang tidak berjilbab.
Dulu kalau waktu aku sekolah itu kak yang tahunya kalau wong yang berjilbab itu memang benar-benar berjilbab, benar-benar Betul, latar betul. belakangnya tuh memang Islami. Terus juga kalau paling enggak tuh ya itu cek tuh mencerminkannya dia tuh nah. Kalau dia tuh memang Islami kan rajin sholat, bisa baca Al-Quran. Tapi kalau zaman sekarang ini siapa be bisa berjilbab, entah dia Iya. apa, entah dia berjalan berjilbab lagi misalnya, kalau dia kuliah berjilbab, malah sekolah galak lebih parah kalau sekolah harus wajib berjilbab. Bener. Itu ada salah satu sekolah yang ada di Pelaju, sekolah negeri. Guru-gurunya yang muslim harus pakai jilbab, diwajib ke seluruh Ya kalau dia guru-guru juga yang muslim. tidak pak, kalau dia Iya, juga jadi jilbab. jadi caknya tuh jilbab sekarang nih jadi kayak fashion enggak sih? Iya sekarang ini sudah jadi cak fashion. Berarti cak ini ibaratnya tuh dia tuh HP Android tapi casingnya iPhone. Dalamnya tetap Android. Dalamnya Ya, tetap Android. jadi intinya wong yang nak berjilbab sama nak ida itu tuh dalamnya tetap sama intinya. Mm-mm. Kalau dia nak baik-baik, kalau dia nak jahat-jahat, kalau dia nak mesum tetap mesum. Kayak itu nah. Mm-mm. Malah sekarang kalau nak kita jenguk film bokep be, kalau nak dari Indonesia banyak yang berjilbab, berjilbab. Jadi bawahnya telanjang, pucuknya berjilbab. Mm-mm. Iya. Tapi ngapa sih bikin bikin video harus harus cak itu sih? Nak ditunjuk ke nian. Jangan-jangan itu bukan wong Islam lah. Jangan-jangan. Nak ngejelai Enggak, Islam. enggak kalau menurut aku kak, ya memang itu apa memanglah sudah nafsunya cek itu memang, Hmm. atau memang balas buka jilbab apa cak mana juga enggak tahu kan. Atau nak nyari Lagi sensasi dia. nak Tapi menurut menurut aku bener cak uji kau tadi. Jilbab itu cuman berubah penampilannya baik, tapi dalamnya yo masih kayak itu. kayak kita tuh nak berubah tapi setengah-setengah gitu nah. Hmm. Ta- tapi kalau pandangan aku ya selama aku kuliah tuh kayak wong yang merubah diri itu olehnya wong-wong yang dulunya pernah disakiti. Misalnya contohnya ini apa, kalau galak sama cewek misalnya, tapi ditolak padahal sudah galaknya sama cewek ini, sudah cewek itu nah patah hati terus nah ini apa, cak bertaubat hijrah ke jalan yang benar. Tapi masalahnya sifatnya ya masih cewek itulah sifatnya, kalau dia nak mesum ya mesum baik cewek itu, tidak baca, iya tidak baca diubah itu soalnya kalau dia nak, kalau tingkah lakunya dia cek itu dia tetap cek itu. Iyalah. Ada soalnya soalnya di kampus ada kan cowok sikok kan. Nah dulu tuh Hmm. aman, kalau dulu dia sebelum tidak ada cek ini nih keren wongnya kak, keren rambutnya panjang juga kan dulu kan. Nah nah dia ini galak sama sikok cewek, ialah ini apa di kelas B, kelas sebelah kan, jurusan sama. Nah dia ini galak sama cewek ini, jadian lah. Hmm. Pas pas dak lama itu jadian itu cuman berapa hari diputus sih, tapi dia ini masih ngejer-ngejer si cewek ini. Nah si ceweknya ini nih lah yo apa cak berubah penampilannya, cak gaya-gaya hijrah itu kan. Nah dia ini melok-melok juga, jadi apa yang dia lakukan itu jadi melok cek. Nah siapa tahu kan agak ini apa gara-gara dia meloi cewek itu galak, sampai sekarang gak galak-galak, malah dia nih cewek itu nikah sama orang lain. Iya. Jadi dia berubah diri gara-gara itu. Ya dia mau diri sampai sekarang, malah aku galak nyingok Instagramnya galak kesiruan ini, kesiruan masalah riba-riba bank cabul. Biru nih aneh. Iya yo kalau bank tuh riba ya sudah, tidak usah nabung di sana cek itu nah. Hmm. Itu Buktinya juga masih masih, nabung. iya termasuk apa salah satu yang meresahkan juga tuh cek itu tuh. Misalnya kita nabung galak uang begawi kan, galak uang begawi ini galak diganggu juga galak dengan omongan-omongan cek itu, begawi di bank. Nah galak ada kawan galak ngomong jangan begawi di sini,
pegawai di sini itu apa tidak syariah, lemaknya pegawai di syariah, bank syariah. Sebenarnya sih aman kalau nak dipikir yo, kalau udah kate bank yang biasa terus bank syariah ada kate pasti. Tapi aku ringam kau jinggo galak wong-wong di Instagramnya sok-sok bijak ya. Ringam aku sok-sok agamis, bikin caption, padahal kelakuannya peler. Banyak juga itu memang. Ada, iya. Ada yang bikin caption, jagalah dirimu wahai wanita. Tidak tahunya saat ketemu cipokan. Tapi Pun kawan, dunia kawan ini. kakak yang lah sudah 10 tahun itu yang keluar dari Bintang Production tuh galak ngirim-ngirim kata-kata bijak juga kak. Ayo, tidak jijik aku. Kata-kata bisa. Itulah aku sampai sekarang aku yang namanya tidak bisa yang namanya nerimo job MC akad. Karena aku uangnya tidak bisa yang sok-sok alim. Sok-sok minta kata ke Islami. Tidak bisa aku. Kalau misalnya aku MC akad mungkin bisa, tapi di tengah-tengah acara aku pasti ketawa. Tidak tahan aku dengan gaya aku yang sok-sok sok-sok Islam, sok-sok Muslim, sok-sok agamis, sok-sok religius. Aku tidak bisa yang cak itu. Tapi kan kalau jadi MC kan kakak kan tidak ada baca doa, biasa baik. Ya kan misalnya dia ini apa pembacaan doa atau juga apa Tapi aku tuh orangnya tidak bisa dilakukan oleh serius. ini. Aku tuh orangnya tidak bisa serius. Kaki aku pasti ketawa kalau aku sok-sok serius. Sok-sok Gimana ya? jadi Wong baca ayat kakak ketawa cabul. tidak ya kan sebelum pembacaan ayat ya itu nah, kan harus serius. Jadi aku tidak pernah nerimo MC akad karena akad itu sifatnya religius. Berarti ini Mang Cik Abitorik itu religius wong ya. Yo, dia pacak eca-eca dia. Eca-eca religius. Kadangan juga dia jadilah eca-eca lanang kadang kan. Itu bukan ecak-ecak lagi itu caknya. Kalau ecak-ecak siluman bukan ecak-ecak siluman, caknya memang siluman. Tapi MC akad yang paling bagus di Palembang ini Mang Cik Abitorik. Cik Abitorik. Serius? Dibangga kinian. Mentang Host Ado Gawi yang paling bagus itu Belly Dwi Putra Gunadi. ya lu cabul. Aku benampil cuman si kau. Di wong bapak itu tadi yang masalah status jilbab tadi. Yang itu yang Belum ya? cuma siko. Apa banyak? Aduh, duo wong. Itu kan olehnya aku sebentar tuh bikin snap. Ya, sekitar 5 menit atau 10 menit mah itu nah. Itu Snap itu langsung ku hapus gara-gara dia nge-DM. dua wong itu kakak kenal lah wongnya? Ya, Tidak kenal. tidak kenal. Sudah tuh aku jingok. Ya, aku jingok ini dia apa tuh? Feed di Instagram dia pakai jilbab memang wong itu. Ya tapi kita nggak tahu kan dalemannya kan. Yo kan di jilbab tidak mungkin dalamannya dibuka. Ya siapa tahu nyeplak. Aduh. Kita nyeplak katanya. Tidak pakai ini celana dalam rupanya. Cabul. Aduh, ampun. Nah, kita Kasian. kan ngomong cek ini ya. Misalnya kalau kita lagi sudah terkenal ya, pasti heboh gitu. Yo. Pas pecah bintang emon bos. Penistaan agama. Pasti di omong-omong penistaan agama kita sudah. Padahal itu kan tidak menistakan agama ya, itu kan terserah pribadi masing-masing. Dia udah cara pemikirannya. Dia setuju silakan, nggak setuju silakan. Kalau berjilbab tuh sama dengan cak wong yang biasa kayak itu nah. Sama yang tidak kayak tidak berjilbab cak itu cuman dia berjilbab tapi sifatnya tuh sama gitu. Jadi jilbab kayak nyatanya mau tidak mau suka atau tidak
jilbab itu jadi sebuah kayak topeng. Ya bukan masalah topeng, itu bukan topeng, maksudnya itu tuh fashion saya tenang. Sebuah keharusan. Kalau kita kan pakai baju. Nah, sama kayak uang pakai baju. Kita keluar rumah pasti pakai baju gitu kan. Nah, kalau cewek kalau keluar rumah harus guna jilbab. Kayak itu. Harus pakai jilbab ya, padahal kan tidak harus sih. Bagi yang tidak senang pakai jilbab silahkan. Ya, tapi memang nggak harus. Tapi ya cuman lah sudah keterbiasaan kan. Sudah keterbiasaan di zaman. Sebenarnya miris loh. Kita pakai jilbab dengan misalnya paksaan, misalnya dari sekolah atau dari kampus harus berjilbab, padahal dia tidak ada senang berjilbab oleh gara-gara kampus yang nyuruh lagi pakai jilbab. Iya. Jadi kayak jilbab itu cuman untuk sekolah baik lagi, cuman untuk ke kampus baik. Iya, itu apa dengan harapannya tuh supaya disiplin. Kan kita kan kalau sekolah kayak itulah. Sekolah tuh agak kaku memang peraturannya. Rambut kita tak boleh panjang, harus pendek. Padahal di zaman waktu kita masih muda panjang sebenarnya rambut cowoknya. Nah, baru sekarang. Terus tuh kalau misalnya kita ditilang tuh, kalau kita ditilang kita ke tempat penilangan, kita sudah ditilang kan harus ke pengadilan tuh, ya kan? Di pengadilan tuh tidak boleh pakai celana pendek lah. Emang celana pendek nganggu yo? Nggak tahu juga sih itu tuh. Ada pernah itu pengalaman aku pernah ditilang. Aku tuh ditilang tuh. Jadi datang ke pengadilan, tempat yang ditilang itu kan bukan si kok dua Rami. Jadi ada yang pakai celana pendek disuruh balik. Iya, ada itu. Nggak tahu apa alasannya. Nggak boleh pakai ini sandal jepit kan, pakai sepatu. Nah, ini emang sandal jepitnya ngigit yo kalau misalnya mau sandal jepit. Emang sandal jepitnya nganggu. Itu serah dia lah, mungkin dia udah terbeli sepatu. Nah, kalau botak malu kak. Nah, apanya yang botak? Iya, jilbab tadi. Tapi jarang cewek botak. Cewek panjang galau rambut banyak. Panjang kalau wongnya malah kalau sekolah itu kalau disuruh berjilbab tuh malah itu jadi ini, jadi akal-akalan terus jadi cheat ya, pacak nge-cheat ya ceweknya, nge-cheat kalau dia nak rambutnya berwarna-warni, pacak dia, soalnya kan ditutupi pakai jilbab. Kalau cowok tak bisa, kalau nak tutupi pakai peci masih udah dibuka tuh lah peci. Dia masih dibuka coba jenguk rambut kau. Nah. Bisa cewek. Sebenarnya bisa cowok berjilbab, asal dia galak berjilbab. Kan anda biasa cowok berjilbab kan? Ya kakak baik itu yang berjilbab. Banyak cowok berjilbab. Banyak cowok berjilbab. Iya. Tapi menurut aku terserah sih, itu pribadi masing-masing yang nak pakai jilbab ataupun tidak. Nah itu ngomongin masalah pribadi masing-masing, ada juga galak ngomongnya. Misalnya kalau yang tidak berjilbab ini kan galak, malah tekanan sosial yang tidak berjilbab ini galak, yang lebih susah galak diomongi kan. Woi kau ini berjilbab lah kan, ini kan. Ada yang cek itu galak kan, padahal dia tuh ngapain tidak berjilbab karena dia memang gawiannya memang tidak mengharuskan itu cek itu Ada yang cek itu lah Pak, padahal kan tidak juga kan luang kebaik mana akhlak uang tuh, kebaikan uang tuh tidak bisa diukur dari baju apa yang dia pakai kan, kebaikan uang kan. Nah adik kakak berjilbab tak? Caknya dia lebih untuk gaya. Jadi terserah dia kayak ini nih adik kakak nih. Dia misal dia lagi kepengen berjilbab, keluar dia pakai jilbab. Dia misalnya lagi males pengen pakai rok, pengen pakai depan ketat, dia tidak berjilbab. Dia tuh lebih ke gaya aja itu pakai jilbab jaknya. Contohnya ada orang galak berjilbab kan, tapi bajunya ketat gitu jilbub dia. Jadi kayak kalau
Sama ini baik kan. pakai Nah, ininya besar dia ininya. Ketat. banyak kayak itu Ada injek itu. Banyak injek itu memang. pakai jilbab tapi ketat sampai Itu. segitiga di bawahnya tuh kelihatan belahannya. Iya. Hmm. Sampai Sampai ini kayak nak iya. ngelewei saking ketatnya. Jadi para wanita-wanita berjilbab, kalau memang Anda ingin berjilbab, cobalah menggunakan jilbab atau baju yang benar-benar tertutup. Bijak bijak. Benar-benar tertutup. Nah, jadi terserah Anda lah, kalau Anda mau menutupi ya tutupi, kalau Anda mau buka ya buka, itu kan punya Anda. Nah, konten sampah itu, aku baca sekali lewat di Instagram ada caption yang ngomong kalau itu tuh settingan, itu wong tuanya dewe, ngapo ada yang ngelapor ke? Ya karena mungkin yang lapor itu sakit hati kalau Ngapo hatinya dia nak merasa sakit hati? tersakiti. Emang dia dirugi ke? Iya dia rugi karena hati dia sakit setelah melihat video itu. Aneh, stres. Iya. Zaman sekarang kan kalau wong tersinggung aja itu, tersinggung itu tuh kan karena dia sakit hati. Dia sakit hati, kita bisa ngapor ke polisi, lapor ke polisi. Aku tersinggung pak. Nah, ini kan ada undang-undangnya nih pak, UU ITE. Nah, berarti aku bisa ngelapor ini dengan atas hati aku tersakiti. Nah, buktinya mana Nah, buktinya? itu nah. Adalah video itu. Ya Bintang Production kemarin, undang-undang ITE itu, pencemaran nama baik. Iya dah. Yang mana? Yang mana? Yang rumah makan itu ngetek IPA Bintang Production. Iya, Pas dia memang nak malu. itu karena UU ITE, kena UU ITE terus juga dia ngancem. Dia ngancem gak pengen dipermalu ke kayak itu nah. Kalau tidak ngebayar utang, padahal kan yang ngutang kan kakak. Itu termasuk pencemaran nama baik dah. Iya, pencemaran nama baik karena dia sudah bikin story cek itu. Kecuali kalau dia tidak ada bikin story. Kalau dia tidak ada bikin story, ya kan cuma ada di DM, tidak kati orang tahu. Karena dia bikin story, wong lain ngingo. Bayang ke Tapi tidak apa-apa. pengikut dia ribuan. Nah, setengah dari pengikut dia pastilah sudah nyingok. Apalagi sudah berjam-jam Iya lah sudah berjam-jam. Terus pas sudah dia bayar utang kakak itu dia delete-nya story itu. Iya, di delete-nya. Takut dia, Tapi takut. iya, dia delete tapi lah sudah aku capture. Sudah aku capture terus juga aku bikin status balasan kan. Sebenarnya aku nak kemarin tuh nak aku ini pakai yang dia tuh tambahkan cerita kan, tambahin keterangan bawahnya, tapi dia sudah terlanjur hapus kan, ya sudah pakai tulisan biasa bayar storynya. Gitu kalau aku masang yang story yang dia yang udah dihapus itu agak sengaja gitu katanya kan, udah disimpannya sengaja gitu disampannya. Itu be aturan nak aku simpan tiba-tiba dia hapusnya. Tapi dia tidak balas chat aku loh, sudahnya. Ngomong apa emang kakak? Aku mengucapkan terima kasih. Sudah. Tidak direct-nya be. Itu dibacanya ada yang kakak itu yang ngomong itu apa yang 100 juta itu. Tidak jadi aku males dah sudahlah. Iru kaget. Hapus. Kakak hapus ya. Iru kaget followers aku nge-DM gal. Bagus lah, gak apa-apa. Itu. Nggak, soalnya kalau followers kakak nge-DM dia, ya dia juga gak bakal ngasih tahu utang kakak tuh berapa. Oh, utang we tak seberapa. Utang 100.000 cabul. Malu dia nyebut ke. Ditanya koko Ya, ditanya utang 100.000. Cabul letak. Aduh baik. Banyak wong error. Tapi dibanding aku, dibanding Wulan, dibanding Ian, tahu yang bagus nge-host. Cabul. Yang bagus tuh pakai auditori. Bagus galau dia tuh dari host,
Bawa acara MC, aktor. Tapi sesuai jam terbang lah kalau yang namanya nge-host dulu. Kalau Cak aku kan masih baru lah dibanding ke Abi. Lamuan ke Abi ya jelas bagusan Dio pasti. Tapi Kak Dedi sudah bertahun tapi masih kayak itu lah. Iya. Dedi itu teman makan peyek kali, peyek tai ayam. Cabul. Jadi apa kabar? Kira-kira kantor ya itu pakai celana pendek boleh? dah? Apa nak bercanda dah? Kayaknya tidak kalau kantor yang itu tuh harus necis ya, harus celana panjang.